Di situ eh, Tiang kaget, tapi Tiang berusaha untuk tenang lagi ya, karena penglihatan Tiang pada saat itu sudah kabur. Benar-benar yang terlihat itu hanya gerakan. Jadi ketika ada orang lewat atau gerakan sesuatu seperti gerakan tangan seperti ini, kanan kiri, atas bawah itu masih terlihat di hari Jumat itu gitu, di malamnya itu. Kemudian Tiang berusaha untuk memanggil orang tua dan keluarga. Saya kasih tahu mereka kondisi saya pada saat itu, kondisi Tiang pada saat itu, semuanya pada kaget. Mereka mulai mengambilkan beberapa obat dan lain sebagainya gitu ya. Dan Tiang sudah tidak bisa melihat cahaya misalnya kalau di lampu kamar udah dinyalain masih terasa seperti yang tadi gitu, seperti pada saat lampu sebelum dinyalain. Sehingga saya bilang, kenapa lampunya belum dinyalain gitu. Orang tua saya bilang lampunya udah nyala dari tadi gitu. Tapi saya tidak bisa merasakan perbedaan sama sekali. Nah itu, di situ saya kaget sekali. Sempat terpikir waktu itu, tapi saya nggak down atau apa waktu itu belum ya, karena Tiang meyakini bahwa ini hanya kecapean dan kelelahan biasa gitu. Akhirnya sampai malam keluarga menjaga di sana, di kamar dan di ruang tamu, kemudian juga sampai keesokan harinya gitu, sampai keesokan hari pada hari raya Kuningan gitu ya. Nah di hari raya Kuningan ini seperti biasa, karena saya Tiang yang biasanya menghang Banten gitu ya, di gedong, di Merajaan dan lain sebagainya gitu. Pada saat hari raya Kuningan, saya tetap bangun pagi seperti biasa dalam keadaan sama seperti kemarin ya, dalam keadaan yang sudah bisa dibilang kalau lampu itu kayak 3 watt, 4 watt, 5 watt, nggak sampai 5 watt penglihatan Tiang gitu. Udah benar-benar kabur, udah benar-benar meraba-raba gitu. Tiang mandi dan lain sebagainya. Di hari raya Kuningan itu Tiang suruh keponakan Tiang untuk menghang Banten ya di gedong atas tuntunan Tiang gitu. Kemudian setelah semuanya selesai munggah dan lain sebagainya, Tiang sembahyang. Nah setelah selesai sembahyang nike, Tiang tidak ngapa-ngapain lagi. Tiang hanya bisa beristirahat karena udah merasa mata itu perih, gatal, sama panas gitu ya, panas di matanya nike gitu. Jadi nggak bisa buka lama-lama gitu. Setelah nike, Tiang tidur dari semenjak selesai sembahyang nike jam 11. Kemudian Tiang hanya tiduran dalam seharian nike, dan malam harinya di hari raya Kuningan itu juga blackout. Jadi Tiang kehilangan penglihatan Tiang. Jadi bisa dibilang melihat itu jauh lebih parah daripada yang kemarinnya gitu. Jadi semakin memburuk ya, kondisi Tiang itu semakin memburuk waktu nikah. Dan herannya Tiang sendiri sama sekali tidak kepikiran untuk dilarikan ke UGD, itu rumah sakit itu sama sekali nggak kepikiran itu. Dan keluarga juga nggak ada yang berpikiran untuk gitu, ayo bawa ke UGD, ayo bawa ke rumah sakit. Hari itu juga nggak ada. Jadi kayak panik, bingung di rumah aja gitu, ngobatin dengan seadanya gitu, sampai nunggu hari Seninnya gitu, dan itulah awal mula ketika Tiang mulai tidak bisa melihat. Dan singkat cerita, hari Senin kita ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Tabanan, rumah sakit swasta. Di situ diperiksa, sudah dalam keadaan dituntun ya, diperiksa matanya, kemudian akhirnya dirujuk ke RSUD. Kemudian di RSUD dilakukan pemeriksaan sama 2 hari, kemudian karena di RSUD juga hasilnya nihil dan lain sebagainya, belum menemukan hasil gitu, akhirnya dirujuk ke RSUP di Denpasar gitu. Dan setelah 1 minggu atau berapa kali, minggu pertama itu bolak-balik untuk melakukan pengecekan dan lain sebagainya,
Di situ dari medis dikatakan bahwa ada infeksi dari pembuluh darah mata dan juga di bagian saraf mata gitu. Kemudian di situ dan sejak di situ kita dikasih pengobatan. Pengobatannya ya dikasih beberapa jenis pengobatan, tetes mata dan juga antibiotik gitu ya. Dan karena setelah nikah belum juga ada perubahan, selama 2 minggu berjalan belum ada perubahan sama sekali, dan anggota keluarga, rekan gitu ya, menyarankan untuk ayo coba ke pengobatan alternatif atau ke Uban Bali lah gitu. Tiang ya udah silahkan, mau digimanain aja ya saya terserah aja, yang penting dijalani dan hasilnya nanti ada kelihatan gitu. Semua pengobatan kita jalani, dari medis, non medis itu Tiang jalani, karena kalaupun kena sakit, apapun sakit yang Tiang alami nih dari dulu memang Tiang selalu mengutamakan medis nih. Tiang selalu ngeceknya ke medis, bahwa semua penyakit yang ada itu berhubungan dengan medis, walaupun memang dalam beberapa hal ada sakit yang datang berupa non medis. Nah, karena kenapa Tiang selalu menekankan bahwa menekankan dari ini medis gitu, karena kalau semakin kita meyakini bahwa itu adalah sakit kiriman atau sakit DST atau sakit AJOG gitu lah sebagainya, maka penyakit itu akan lebih gampang menggerogoti tubuh kita. Alat tersebut akan lebih gampang menggerogoti tubuh kita. Jadi kita akan terfokus ke sana dan badan kita habis gitu. Jadi Tiang tidak mau seperti itu. Jadi Tiang melakukan pengobatan medis walaupun di sela-selanya ada pengobatan non medis. Ya, akhirnya kita bertanya ke beberapa orang pintar gitu ya. Kalau di Bali, Balian lah. Itu, dan di situ kelihatan ada unsur non medisnya juga. Dan kenapa Tiang percaya juga dengan yang non medis itu, karena yang disebutkan dalam non medis itu sama kejadiannya, bahkan sesuatu yang tidak diketahui orang lain itu disebutkan di sana, seperti misalnya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu, ada dan hal-hal lain yang hanya Tiang sendiri dan orang-orang dekat saja yang tahu gitu misalnya. Nah itu yang membuat Tiang ya ada keyakinan juga, kepercayaan ke sana. Tetapi dalam hal pengobatan Tiang jalani juga yang medis dan jalani juga yang non medis gitu. Nah semenjak kejadian itu Tiang mulai membentuk selama Tiang sakit nih selama sakit Tiang tidak bisa untuk melakukan sembahyang kan ya, ke gedung suci dan lain sebagainya, hanya ada tempat tidur saja gitu. Dan di situ Tiang berpikiran bahwa ini akhir dunia Tiang. Ya, Tiang diberikan cobaan seperti ini, mungkin Tiang tidak akan bisa bertahan dan saya akan berakhir dengan buta seperti ini gitu. Itu sempat terpikir karena setelah beberapa minggu pengobatan itu sama sekali hasilnya nihil gitu. Sama sekali hasilnya nihil. Baik ke medis dan non medisnya gitu. Dan setelah pikiran mulai agak tenang, mulailah saya untuk berpikir secara jernih bahwa kalaupun penyakit ini saya sesali gitu misalnya, kalaupun penyakit yang diberikan atau cobaan yang diberikan ini saya fokuskan untuk fokus dengan penyakit saya aja gitu, menyesali keadaan saya sendiri itu tidak akan mengubah keadaan gitu. Jadi Tiang berusaha untuk berpikir positif, membalikkan semuanya negatif tersebut ke hal-hal yang positif. Tiang mulai untuk meminta keluarga saya mau melakukan proses pertamanya itu adalah menyepuh ya, proses nyepuh, karena waktu itu Tiang juga sempat ke acara kematian gitu ya, dan belum proses nyepuh.
Setelah nikah, purnamanya saya lanjutkan dengan prosesi melukat di Beji Agung di desa saya. Kemudian, nah di sini terjadi pada saat proses nyepuh nikah, Tiang belum merasakan sesuatu yang spesial gitu ya. Tiang merasakan keyakinan bahwa Tiang akan sembuh, Tiang akan kembali bisa melihat normal seperti semula. Itu adalah ketika Tiang melakukan proses pengelukatan di Beji Agung. Dari situ timbul keyakinan Tiang. Ya. Ketika Tiang melakukan prosesi pengelukatan di Beji Agung Nike, dituntun oleh jero mangku di sana, didampingi keluarga. Pada saat proses melukat dengan bungkak Nyo Gading, ketika di situ bungkak gadingnya mulai dipercikkan dan disiramkan ke kepala dan bagian tubuh lainnya Nike, dan sempat juga pemangkunya Nike menyiramkan atau nyiratan Nike ke kedua penglihatan saya, kedua mata saya gitu ya. Kemudian maaf, ini mata saya seret begituin ya, kayak dicas gitu dengan tangannya jero mangku itu gitu ya. Pada saat itu mata Tiang kan dalam keadaan tertutup, dan ketika Tiang buka mata, di situ tiba-tiba Tiang melihat semuanya seperti mata Tiang dalam keadaan normal. Itu yakin, itu benar. Semua terlihat dengan sangat-sangat jelas, tetapi hanya beberapa detik. 5 atau 7 detik, nggak sampai 10 detik. Di situ saya merasa, wah, saya sembuh nih gitu. Saya udah sembuh gitu. Sempat merasakan itu pada saat itu gitu. Tapi begitu Tiang tutup mata kembali, buka lagi, kembali seperti biasa. Loh, kok balik lagi penglihatan saya? Nah, seperti itu. Nggak bisa melihat gitu. Dari situ Tiang meyakini, tumbuhkan keyakinan bahwa penyakit ini hanya mampir di tubuh saya sebagai teguran, sebagai bentuk teguran, sebagai bentuk cobaan atas kesalahan ataukah mungkin kekeliruan yang saya lakukan selama saya ngebraya, saya ngaturan ayah-ayah dan lain sebagainya gitu. Dan dari situlah saya bertekad meyakinkan diri saya bahwa saya sembuh. Saya akan sembuh. Bagaimanapun cara pengobatannya saya akan jalani. Saya tidak akan pernah lelah lagi gitu. Dan mulai dari sana Tiang mulai untuk nyuruh keluarga saya menangkil ke pura ini. Ya, saya mau pekeling ke pura ini, saya mau mohon kesembuhan di pura ini gitu ya. Jadi bukan mohon kesembuhan, ya bisa dibilang mohon kesembuhan ya, nangkil mau pekeling gitu ya, mau piuning, dan semoga diberikan jalan gitu ke beberapa pura yang ada di Banjar Tiang gitu. Dan seperti biasa didampingi keluarga juga. Di situ Tiang merasakan kenyamanan yang luar biasa lagi, keyakinan diri yang luar biasa lagi gitu ya. Dan juga di Merajan, juga di Gedong Suci, dan di pura keluarga gitu ya. Nah, kemudian pada saat ada satu kejadian ini lagi, bisa dibilang aneh sih gitu. Bukan aneh sih, kejadian menarik menurut saya. Ketika bibi saya menjenguk saya ketika itu udah 1 bulan ya, udah 1 bulan atau 1,5 bulan lah, kurang 5 mingguan. Saya sudah dalam keadaan kondisi yang seperti itu ya, belum ada perubahan juga. Bibi saya datang, dan begitu dia mau pulang, dia ngasih saya uang kayak uang jajan gitu, uang saku, dan tiba-tiba ketika dia mau pulang, dia itu kayak orang bisa dibilang kalau kesurupan ya, kalau ketedunan ya, kayak gitulah ya, pokoknya trans lah gitu. Di situ dia memeluk Tiang, kemudian tiba-tiba mencium pipi kanan kiri dan kening Tiang gitu ya. Tak kirain itu hal biasa gitu, maksudnya hal biasa dilakukan seorang
kerabat yang menengok keponakannya gitu ya. Kemudian di situ dia mengatakan bahwa dalam bahasa Bali itu sube makelo antosan, adi sing teke-teke makelo ti sube sing teke gitu dia. Atau kenapa kamu nggak datang lagi? Kenapa kamu nggak pernah datang? Udah lama ditunggu loh gitu. Udah tak tunggu-tunggu dari dulu. Kok nggak datang? Kok nggak pernah datang lagi gitu. Makanya tiang kaget. Oh, datang kemana gitu kan? Datang ke Jeniki gitu. Rauh ke Jeniki, ditunggu di mana gitu. Akhirnya dikasih kode lah ke salah satu pura yang ada di Denpasar yang di Pemogan itu. Ini bukan Pemogan ya, di Jalan Bypass itu, Pura Tanah Kilat itu ya, Pura Tanah Kilat. Sama satu lagi di ke Pura Nusa Penida yang Pura Delempet gitu ya. Karena memang saya orangnya, walaupun saya seorang juru dasaran apa gitu, untuk hal-hal yang seperti ini kan tiang kepercayaan sedikit kalau memang belum ada bukti nyata, kalau tiang orangnya seperti itu, karena tiang orangnya realistis, tidak begitu mudah percaya dengan namanya orang kerauhan, namanya orang kerasukan, tidak sebegitu gampangnya tiang percaya gitu. Tiang harus ada pembuktian, makanya tiang tanya kemana, dikatakanlah ke Tanah Kiram, niki sirerang yang rauh tampilan itu, dia dikatakanlah Ampura Sugro Pakulun ide Ratu Niang, seperti ini kok. Akhirnya untuk meyakinkan diri saya, diri tiang sendiri, kalau memang niki ide Sani Rauh Sani Tedun, berapa kali tiang tidak pernah tangkil lagi ring ide ring geria Tanah Kilat kenten. Tiang mengatakan seperti ini. Akhirnya disebutkan berapa kali, baik berapa kali tiang belum nangkil lagi ke pura tersebut, dan berapa kali lagi tiang belum nangkil lagi ke Selat Segara, yaitu di Delempet. Disitulah tangis saya mulai pecah. Di situ saya nangis sejadi-jadinya, dan tiang mengakui bahwa hal itu benar. Karena memang dulu sebelum pandemi dan lain sebagainya, sebelum pandemi tiang memang kalau saat Puja Wali di sana pasti menyempatkan diri untuk nangkil dan kadang-kadang juga ngatur ayah di sana gitu ya, di geria Tanah Kilap dan juga di dalam petnya Nike gitu. Memang berusaha untuk tidak absen gitu ya. Dan disitulah tiang merasakan, wah benar. Di situ tiang merinding sekali, dan kembali dikatakan bahwa dalam bahasa Bali itu, nah sabar malu, adeng, ben manis wudni kelbahamen gitu dia bilang. Tiang makin meneteskan air mata dan lain sebagainya gitu. Dan beliau juga mengatakan sabar, sebentar lagi pasti bakalan, ya intinya dikasih tahu bahwa dengan kesabaran pasti nanti balik lagi seperti semula ya. Di situ, nah setelah itu baru kembali dikasih obat saranis kala lah seperti itu ya. Dan sebelum beliau misalnya bisa dibilang sadar balik seperti semula lagi, bibit tiang Nike kembali, dia memeluk tiang, kemudian Niki dicium kanan kiri juga keningnya Nike, tak lupa juga mengingatkan untuk datang lagi ke sana, nangkil lagi ke sana gitu. Tiang sanggupi kalau memang nanti tiang sudah bisa balik lagi normal seperti semula. Nah, seperti Nike. Dan dengan kejadian Nike menambah kepercayaan dan keyakinan diri tiang untuk semangat sembuh lagi. Itu tidak peduli apakah itu medis, apakah itu non medis. Yang penting saya jalani, yang penting tiang ikuti alurnya tanpa harus
ada rasa ragu di pikiran saya, di hati tiang itu tidak boleh ada keraguan bahwa tiang harus meyakini bahwa diri tiang akan sembuh. Dan mulai saat itu tiang kuatkan diri tiang untuk mulai lagi bersemangat gitu ya, bersemangat untuk sembuh kemanapun diobatin tiang ikut. Nah itu, dan pelan gitu udah mulai bisa, kalau dulunya black out, sekarang udah balik lagi bisa ngelihat ada bayangan di masuk minggu ke-6 kayaknya itu ya, masuk minggu ke-6 itu mulai melihat ada bayangan. Kalau misalnya ada gerakan itu udah mulai terlihat, warna juga secara besar udah mulai bisa terlihat, tetapi belum semuanya juga sih gitu. Dan dalam proses pengobatan medis dan non medis, tiang juga sempat diajak salah satu anggota keluarga tiang dan ditemani oleh keluarga berobat ke salah satu pengobatan alternatif di daerah Badung. Ya, di sini tiang mengalami kejadian yang menurut tiang agak berbeda dengan yang terjadi pada semeton-semeton yang melakukan pengobatan yang sama. Mungkin semeton pernah atau melihat pengobatan-pengobatan yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut dikatakan ini non medis dan kemasukan amle lah, amalea gitu ya. Dalam tubuh kita ada leaknya gitu, sehingga mungkin semeton sering lihat di orang itu pakai kayu lah, kemudian pakai pesu jadi gituin ya, yang dengan cara non medisnya itu gitu, nyeni gitu ya, misalnya ini siapa, ayo keluar dari tubuhnya, dari lama nih kamu bersemayam di sini gitu. Nah pengobatannya yang dulu juga sempat dibawa ke hal yang kayak gitu, tetapi nanti cerita tiang berbeda dengan yang mungkin dialami oleh semeton atau teman-teman tiang yang melakukan proses pengobatan yang sama. Dan mungkin juga nanti semeton ada yang mengalami kejadian seperti yang tiang alami, tetapi nanti berbeda. Nah apa perbedaannya tiang akan jelaskan ya, ini versi tiang nanti di vlog tiang yang ketiga. Terus juga vlog terakhir tiang nanti yang ketiga juga akan menjelaskan perkembangan penglihatan tiang sampai dengan saat ini. Oke.